Oke. Oke, kita mulai ya untuk soal nomor 1 ya. Oke, pada dibuka ya semuanya ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sifat mana sifat itunya? Ayo, mana coba nyalain kameranya ya. Seperti biasa, nyalakan kameranya. Oke, yang lain juga sama ya. Oke. Nah, oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 1. Tapi sebelum Bapak mulai, teman-teman, di headset kalian sudah ada suara Bapaknya? Ada Pak, aman. Ada, aman ya. Oke, untuk itu bagaimana? Untuk apa? Layar sudah ada? Udah ada Pak PPT-nya. Oke, baik. Kita mulai nomor 1 ya. Nih. Ayo. Teman-teman, silakan kalian lihat nomor 1. Nah, itu soal untuk kelas 12 ya, teman-teman ya. Di mana ini soal kalau mungkin entah Bapak yang ngajarin, entah Bu Ervina yang ngajarin. Nah, tonggak pelaksanaan demokrasi terpimpin ya, tonggak pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di bawah ini yang bukan merupakan isi Dekret Presiden. Oke, silakan pendapat kalian untuk nomor 16. Monggo. Ya, silakan. Ada yang berani? Pak, jawabannya Pak. Apa? Yang membubarkan kabinet. Oke, yang lain. Yang lain. Oke, tadi yang jawab Oke, yang lain gimana? Ayo, silakan. Yang lain, mana coba suaranya? Apakah betul jawabannya Oke. Monggo ya, Karisa, Indira dan yang lainnya kira-kira ada pendapat lain? Mungkin Ayub, Siva, Indira, Karisa. Nah, Zikra kemana Zikra ya? Oke. Andira mungkin ada jawaban lain. Silakan dinyalakan kameranya ya. Oke. Ayo. Dekret Presiden, teman-teman ingat ya, kalau misalkan mendengar kata Dekret Presiden, teman-teman tidak usah bingung ya, bahwa yang namanya Dekret Presiden itu adalah keputusan darurat dari Presiden, di mana keputusan darurat ini berlaku apabila negara dalam keadaan bahaya. Nah, Dekret Presiden adalah sebuah ketetapan dari Presiden terkait kondisi politik Indonesia yang kurang stabil. Akibat Dewan Konstituante gagal melaksanakan tugasnya, yaitu menyusun undang-undang baru. Inilah yang menyebabkan adanya Dekret Presiden. Nah, isi Dekret Presiden apa yang pertama? Yang pertama adalah dibubarkannya Konstituante. Kenapa Konstituante dibubarkan? Karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu apa? Menyusun Undang-Undang Dasar baru. Itu yang pertama. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUDS 50. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Oke, ini ya. Jadi nomor 16 betul, jawabannya adalah E. Oke, bagaimana penjelasan dari Bapak di kalian? Apa ada yang tanyakan enggak nomor 16 mengenai Dekret Presiden? Siva, Givari, Ayub, Andira, Indira, Karisa, dan Zikra. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke, kita lanjut langsung berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Ingat ya, ini materi kelas 12 mengenai Indonesia ketika dalam perdamaian dunia.
ya. Nah, di mana kan ada istilahnya politik luar negeri bebas aktif ya, di mana Indonesia tidak memihak blok barat Amerika Serikat dan tidak memihak blok timur Uni Soviet. Itu yang disebut dengan bebas. Aktif artinya ikut menjaga perdamaian dunia. Silakan teman-teman, untuk yang nomor 17, kira-kira pendapat kalian apa jawabannya? Monggo. Ayo, silakan. Oke, Siva, Givari, Ayub, dan yang lainnya. Silakan pendapat kalian. Di sini tokoh yang mendirikan dari gerakan non-blok. Ah, ini kayaknya udah di materinya nih. Ayo, silakan. Yo, monggo. Kira-kira apa Menurut saya jawabannya? yang B, Pak. Siapa? Menurut saya yang B, yang ada Malik. Ada Malik, baik. Berarti B ya. Oke, mungkin jawaban yang lain, silakan. Ayo, jawaban yang lain silakan. Zikra, Karisa, Andira, monggo. Mana nih suaranya? Ayo, semangat ya. Oke, silakan. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Monggo. Yuk, silakan. Gampang banget ini. Aih, masa nggak tahu? Ayo, gampang ini. Ayo. Silakan. Gerakan non-blok. Ini kayaknya materi demokrasi terpimpin, di mana kebijakan dari demokrasi terpimpin kan teman-teman ya. Di mana kan kalian tahu kan bahwa kebijakan politik demokrasi terpimpin selain politik poros yang Jakarta Peking Peking Pyongyang Hanoi, lalu Indonesia keluar dari PBB, lalu Indonesia mendirikan gerakan non-blok. Berikut ini tokoh yang berjuang dari Indonesia dalam gerakan non-blok. Silakan, ayo, silakan. Gampang ini. Ini soal apa ya? Lots ya, bukan soal hots. Ayo, silakan. Giwari, Siva, Adam, Ayub, maaf. Kemudian Andira, Karisa, dan Zikra mungkin. Indira, ayo. Kira-kira apa jawabannya nih? Ya, silakan. Ayo, Givari lagi searching no, Givari no. Ayo, silakan. Siva, biasanya Siva nih yang suka ini ya, Siva, Indira dan yang lainnya. Ayo. Keterlibatan Indonesia, Bapak ulang ya, Bapak bacain lagi nih. Keterlibatan Indonesia dalam gerakan non-blok menunjukkan bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok. Adapun tokoh Indonesia yang berjuang dalam gerakan non-blok adalah, silakan. Ayo. Silakan. Soekarno, Pak. Siapa itu yang jawab? Apa? Yang jawab barusan? Zikra. Zikra. Oke, Zikra. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita berbicara dari gerakan non-blok nih, Bapak jelasin ya, maaf ya, karakter Bapak kalau menjelasin materi itu sangat panjang lebar. Maaf kalau misalkan agak sedikit ini ya. Jadi kalau kita diambil dari pengertian bahwa gerakan non-blok adalah organisasi yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Gerakan non-blok ini dilatar belakangi adanya ketegangan antara blok barat dengan blok timur. Nah, kemudian tujuan dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan bangsa, dan integritas negara anggota. Pendirinya, teman-teman silakan dilihat di layar. Dari India adalah Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Dari Ghana itu Kwame Nkrumah. Dari Indonesia adalah Soekarno. Dari Mesir adalah Gamal Abdel Nasser.
Dari Yugoslavia, Joseph Broz Tito. Nah, itu teman-teman ya untuk nomor 17. Nomor 18. Nah, ini kalian bisa kasih tanda, ini materi mengenai sejarah wajib ya teman-teman ya, mengenai kerajaan Hindu dan Buddha. Silakan kalian lihat. Perkawinan antara Rakai Pikatan dan Pramoda Wardani berhasil menyatukan kembali titik. Silakan, ayo. Givari, Siva, Indira, Ayub, Zikra, Karisa, Andira, silakan. Andira ya. Ayo. Monggo. Kira-kira untuk ini Pak. jawabannya apa? Apa? Mataram kuno. Mataram kuno. Baik, Bapak jelasin ya. Gini teman-teman ya. Gini ceritanya gini ya. Kerajaan Mataram itu awalnya kan didirikan oleh Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Ya teman-teman ya. Setelah Rakai Pikatan meninggal, itu kemudian terjadi ada dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Sanjaya beragama Hindu, peninggalannya adalah Candi Prambanan, itu untuk yang dinasti Sanjaya. Sailendra dinasti yang beragama Buddha dan peninggalannya adalah Candi Borobudur. Nah, kemudian kedua kerajaan ini memerintah masing-masing. Awalnya masing-masing dulu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian adanya pernikahan antara Pramoda Wardani yang beragama Buddha dari dinasti Shailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Nah, disinilah toleransi itu ada. Jadi toleransi beragama itu dari dulu itu sudah ada ya. Ini dicontohkan adanya perkawinan yang berbeda agama. Nah, ini teman-teman. Jadi dinasti yang dimaksud adalah Sanjaya dan Sailendra. Meskipun berbeda, tapi mencerminkan toleransi yang tinggi pada waktu itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menjawab. Betul, jawabannya adalah E. 19. Nah, teman-teman ingat, Bapak dan mungkin guru yang lain ya pernah menjelaskan bahwa Indonesia memasuki zaman sejarah adanya prasasti Yupa. Jadi bisa diibaratkan Yupa itu kalau di Indonesia akhir zaman prasejarah, awal zaman prasejarah. Nah, nama lain dari prasasti Yupa itu apa? Nah, silakan teman-teman, pendapat kalian nomor 19. Nama lain dari prasasti Yupa itu apa? Monggo teman-teman, silakan pendapatnya. Oh. Yo, silakan. Kira-kira apa, teman-teman? Yo, silakan. Ih, mudah nih gambar soalnya. Coba, silakan. Nama lain dari prasasti Yupa. Gampang banget ini. Ayo, silakan. Karisa, Andira, Ayub, Zikra, dan yang lainnya. Ayo, pendapat kalian untuk nomor ini, kira-kira jawabannya apa? Ayo. Ayo, silakan. Ya, monggo. Ayo, silakan. Givari, kira-kira sudah bisa ngejawab, ada jawabannya, Givari? Gimana Givari? Ayo. Belum? Silakan, Mula Syifa. Warman, Mbak, atau saya, Pak. Apa? Mula Warman.
Iya, Mula Warman, betul. Nah, dari option ini kamu milih yang mana? Ayo. Benar, prasastinya adalah prasasti Mula Warman, benar. Coba dari option ini kamu milih yang mana? Pilih aja. Oh, Yang betul. E, Pak. Apa? Yang E. Oke, yang lain. Indira, Shiva. Ayo, monggo. Apa kira-kira pendapat kalian untuk nomor 19? Tugu. Prasasti Tugu. Baik, Bapak jelasin ya, teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, kalau kita berbicara sumber, bahwa yang namanya prasasti termasuk sumber tertulis. Kenapa sumber tertulis? Karena prasasti itu adalah batu bertulis. Ya, baik, Bapak jelaskan untuk yang option A, prasasti Canggal. Nah, teman-teman, prasasti Canggal itu adalah prasasti dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, ingat, prasasti Canggal dari Mataram kuno. Isinya tentang mengenai pendirian Kerajaan Mataram. Nah, kemudian yang kedua ada prasasti Kedukan Bukit, teman-teman. Nah, itu kalau prasasti Kedukan Bukit itu dari Kerajaan Sriwijaya, maaf. Ya, Kedukan Bukit dari Sriwijaya. Prasasti Tugu dari kerajaan mana? Dari Kerajaan Tarumanegara, ya, mengenai pembuatan Sungai Gomati dan Candrabaga. Lalu prasasti Minang Tauman itu dari Kerajaan Sriwijaya, dan Muara Kaman nama lain dari prasasti Yupa. Tuh, itu ya teman-teman ya, isinya tuh ya, tuh Bapak jelasin tuh isinya tuh ya. Prasasti Canggal isinya tentang apa, Kedukan Bukit isinya tentang apa, prasasti Tugu tentang apa, Minang Tauman isinya tentang apa. Jelas ya teman-teman ya. Oke, Bapak lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia nih, prasasti Muara Kaman disebut dengan prasasti Mula Warman. Nomor 20, asik. Ini sejarah minat. Dalam menghadapi Inggris, Mahatma Gandhi mengajarkan 4 cara. Salah satunya adalah mogok kerja yang dikenal dengan apa? Silakan untuk yang nomor 20. Ih, gampang banget ini. Ini soal lots ya. Soal lots artinya soal yang tidak terlalu berat buat kalian pikirin. Nah, ya. Low apa ya? Ya. Low thinking. Nah, ya pokoknya gitu dah. Lots namanya. Ayo, silakan. Ahimsa itu apa? Harta itu apa? Ini kayaknya gampang banget. Gampang banget ini nomor 20. Ini isinya tentang ajaran Mahatma Gandhi, teman-teman ya. Ajaran Mahatma Gandhi dalam menghadapi Inggris di India. Ayo, silakan. Monggo. Ada yang sudah nemu jawabannya? Hartal. Hartal. Baik, ini yang jawab siapa? Zikra atau siapa ini? Oh, Zikra. Ya, Zikra ya. Zikra. Zikra mana? Face-nya nggak ada nih. On cam dong, Zikra. Bapak Karisa, nggak bisa on cam. emang lagi di mana kamu? Iya, iya. Kameranya nggak bisa, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ayo, yang lain tuh. Zikra sudah bilang hartal. Nah, yang lain, monggo. Nih, Bapak ngambil dari mana sih, Pak? Ini soal itu soalnya dari buku yang dibagiin sekolah. Harusnya kan Bapak nyampainya hari apa ya? Harusnya ini ya. Oke, harusnya ini dipelajarin kemarin. Ayo, silakan. Si Pak tadi ada lingkaran di atas kepalanya, kira-kira itu apa? Kayaknya menemukan ilham sih, Pak. Biasanya kalau dulu, kalau Bapak nonton itu Ikyusan. Ikyusan itu kalau misalkan udah ada lingkaran kepalanya di atas, itu sudah menemukan jawabannya tuh.
Ayo, silakan. Enggak, teman-teman. Ayo. Sudah ada yang bisa? Tadi hartal katanya. Ayo, yang lain. Monggo, Indira. Monggo, Zikra. Zikra udah. Monggo, Karisa nih. Karisa yang belum kedengar suaranya. Ayub juga belum nih. Siva juga belum. Ayo, mana? Nomor 20. Ih, gampang banget ini. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ayo. Ya Pak, hartal Pak. Hartal. Oke, baik. Ajaran dari Mahatma Gandhi apa aja? Yang pertama adalah ahimsa, gerakan anti kekerasan. Kedua, hartal yaitu pemogokan umum, yaitu gerakan protes dengan tidak melakukan apa-apa alias mogok kerja, artinya merugikan Inggris di bidang ekonomi. Ya, karena waktu itu kan di India banyak pabrik-pabrik dari Inggris, nah pekerja dari Indianya mogok. Nah, itu tuh. Kemudian Swadesi. Swadesi itu artinya menggunakan barang sendiri dan Satyagraha adalah tidak bekerja sama dengan Inggris. Dan nomor 21 untuk soal 21 silakan dilihat. Sebagai bangsa baru perlu adanya alat-alat untuk memperkuat berdirinya suatu negara. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI 1 menghasilkan keputusan antara lain. Ih, gampang. Silakan. Ayo. Gampang ini. Ayo, lots. Ya, lots ini. Soal lots. Silakan. Monggo, kira-kira apa pendapat kalian? Yang Pak. Baik, baik, terima kasih. Yang lain, jawabannya ada yang bilang baik, Ayub, terima kasih Ayub. Ya, yang lain. Nah. Monggo, Zikra, Karisa, Indira, dan Andira, Givari. Monggo, ada jawaban yang lain? Siapa? Yang yang E. Oke, baik Bapak jelasin ya. Nah, untuk yang option A tuh teman-teman ya, membentuk BKR Badan Keamanan Rakyat itu sidang ketiga. Ya, jadi itu sidang ketiga tuh. Membentuk Komite Nasional Indonesia sidang ketiga. Membentuk PNI Partai Nasional Indonesia sidang ketiga. Ya. Lalu menetapkan 12 kementerian itu sidang kedua dan sidang pertama jawabannya asik dah, mantap ya. Jawabannya adalah baik ini ya teman-teman ya, hasil sidang pertama dari PPKI. Oke. Lanjut 22. Ide gampang ini. Ayo. Oke, penyusunan sumber sejarah secara runtut merupakan tahapan penulisan. Bapak ulang ya, penyusunan sumber-sumber sejarah secara runtut merupakan tahapan penulisan sejarah yang disebut, silakan. Monggo, Givari, Syifa, Ayub ya. Kemudian Zikra, Karisa, monggo. Pendapat kalian apa nomor 22? Ya. Historio, Pak. Yang B. Historiografi. Baik. Ada yang masih ingat nggak sih teman-teman? Dari mana dulu sih kalau kita metode sejarah dari apa dulu? Coba ada yang masih ingat nggak? Yang pertama apa? Ayo, yang pertama. Tahapan mengumpulkan sumber disebut namanya apa? Ayo, ada yang tahu? Heuristik, Bunda. Heuristik. Nah, itu tahapan heuristik itu adalah tahapan kita mengumpulkan sumber, baik sumber tertulis, baik sumber benda, sumber lisan, itu namanya heuristik.
Yang kedua, setelah sumber itu kita sudah dapatkan, kita cek lagi sumber itu bisa dipercaya apa enggak, asli apa palsu, dikenal dengan verifikasi. Jadi verifikasi itu kalau Bapak ngajarin ke anak-anak, itu adalah tahapan di mana kita menganalisis sumber, memeriksa sumber. Sumber itu bisa dipercaya apa enggak, asli apa palsu, itu namanya verifikasi. Lalu berikutnya di tahapan ketiga apa? Interpretasi. Nah, di tahapan interpretasi ini kita menyusun yang namanya fakta. Kalau di sosiologi namanya kesimpulan akhir penelitian. Interpretasi adalah kolaborasi. Ingat, Bapak ulang. Kolaborasi antara permasalahan yang kita teliti dengan sumber yang kita dapetin, lalu digabungin deh. Nah, disitulah kemudian muncul yang namanya fakta. Bapak mau nanya nih, kalau kalian sudah ada fakta, sudah ada yang namanya kesimpulan, perlu nggak diceritakan, disampaikan ke orang lain, apakah secara lisan atau tulisan, teman-teman? Fakta yang sudah kita punya. Ya, silakan. Ayo, teman-teman. Kalau kita sudah punya fakta, kira-kira disampaikan ke yang lain, itu secara lisan atau tulisan, teman-teman? Tulisan, Pak. Tulisan. Nah, penyampaian fakta secara tulisan dikenal dengan historiografi. Dan jawabannya betul, historiografi. Benar ya? Oke, sip. Lanjut, 23. Nah, kebudayaan lembah Sungai Gangga merupakan kebudayaan bangsa Arya. Hasil budaya yang terkenal merupakan berupa epos atau wiracarita yang merupakan cerita kepahlawanan yang disadur oleh Kerajaan Kediri, yaitu, nah asik gampang nih. Ayo teman-teman, ini kitab saduran, awas, kitab saduran. Artinya kitab yang diterjemahkan. Monggo teman-teman. Nomor 23, pendapat kalian, jawabannya apa? Monggo. Yo, monggo. Ayub, Gifari, Siva, Indira, Andira, ya. Gifari, ya, kemudian Zikra. Silakan, pendapat kalian 23, jawabannya apa? Yo, silakan. Yuk, silakan. Bentar ya. Bentar. Izin dulu ya, sebentar ya. Yuk, silakan. Apa pendapat kalian? Monggo. Ayo. Ayo, silakan. Yuk. Jawabannya apa? Monggo. Gampang banget. Bukan, Pak. Apa? Yang kitab Baratayuda. Baratayuda. Baik. Bapak tampung dulu ya, Karisa. Terima kasih. Oke, silakan. Ada pendapat lain? Yuk, monggo. Ramayana, Pak. Ramayana. Ramayana apa sih, Pak? Tempat belanja? Apa nama kitab? Kalau Ramayana di Cilengsi juga ada nih di sini. Oke, baik ya. Ya, oke, jawabannya apa sih, Pak? Oke, jawabannya ini ya. Nah, tahu ya apa tuh? Jawabannya adalah C ya. Nah,
Baratayuda isinya tentang apa? Yaitu mengenai Pandawa dan Kurawa. Ya, itu untuk kitab Baratayuda. Mahabharata adalah kitab yang menjelaskan mengenai peperangan antara kebenaran dan keburukan. Kemudian, apa ini? Berikutnya yaitu ada yang namanya kitab syair Gita Nyali Rabindranath Tagore ya. Itu ada tuh syair Gita Nyali itu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang terakhir kitab Negara Kertagama yaitu mengenai wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Oke, itu ya 23 sudah Bapak sampaikan. Ya, 24 bukti awal menunjukkan Islam masuk ke Indonesia. Hai, materi tentang Islam ya, kerajaan Islam di Indonesia. Bukan. Materi mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Silahkan untuk pendapat kalian 24. Apa Apa sih, Pak? yang makam Fatimah binti Maimun? Fatimah binti Maimun. Ya, oke. Yang lain silakan. Karisa, monggo. Kemudian siapa? Zikra, monggo. Pendapat kalian untuk nomor 24 apa? Yang lain, monggo. Siva sudah jawab jawabannya A. Ada pendapat yang berbeda? Oke, silakan. Ayo, sebelum Bapak jawab nih. Yuk, monggo. Yo, silakan. Yuk, monggo. Oh, yuk, silakan. Ih, gampang banget ini. Ayo. Silakan. Oke. Baik, kalau misalkan sudah, baik, Bapak jawab ya. Islam masuk ke Indonesia itu kan dari beberapa pendapat ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah D. Ya. Kenapa jawabannya D? Silakan dilihat. Yang pertama nih, teman-teman, bukti sejarah Islam di Indonesia pada abad ke-7 ditunjukkan adanya berita Cina dari kerajaan atau dinasti namanya dinasti Tang ya. Nah, dinasti Tang ini dia berkuasa lumayan lama ya, dinasti Tang ini ya. Nah, kurang lebih berapa? 618 Masehi sampai 907 Masehi. Jadi setelah dinasti Tang ada dinasti Sung. Sung baru dikuasai oleh kerajaan Mongol ya. Nah, catatan itu menerangkan bahwa di tahun 674 Masehi di Sumatera terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang memeluk agama Islam. Ya, oke. Jadi untuk yang nomor ini jawabannya adalah D. Ya, Fatimah binti Maimun. Jadi kalau diurutin dari perkampungan, Fatimah binti Maimun, Malik Al-Saleh, dan seterusnya. Oke, itu untuk 24. 25. Ide wawasan Nusantara pertama kali muncul pada zaman Kertanegara. Dari pernyataan di bawah ini yang bukan kebijakan kerajaan Kertanegara adalah, ayo teman-teman silakan. Ayo teman-teman silakan. Ayo, kira-kira apa? Ayo, silakan. Pendapat kalian bagaimana? Ayo, silakan. Kira-kira apa ini? Nomor 25. Monggo Siva, mungkin yang lain. Ini
konsepnya Cakramandala Dwipantara, artinya meluaskan kekuasaan tidak hanya di Pulau Jawa, tapi keluar Pulau Jawa. Itu namanya Cakramandala Dwipantara. Oke, silakan. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Ya, monggo. Gampang ini. Ih, yang mana ini? Asik dah. Ya. Yang mana coba? Ya. Oh iya. Kalian sudah dapat surat kan dari sekolah ya? Sudah dapat ya? Teman-teman. Yang tanggal 5 kemarin itu pengumuman kelulusan, itu kalian lihat di web atau datang ke rumah? Teman-teman. Yang pengumuman kelulusan? Dari web, Pak. Hah? Dari web. Oh, dari web. Oh, iya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Ayo, silakan. Ayo. Gampang ini. Kayaknya ada yang curi, ada yang apa? Ada yang ganjil deh. Kira-kira apa? Ayo. Gampang ini. Ayo. Silakan. Ayo. Semua bawa jawab nih. Gimana? Ada yang sudah bisa jawab? Ada yang menyerah? Ayo, kalau menyerah, Bapak jawab nih. Ayo, silakan. Ada? Oke, Bapak jawab ya. Ini untuk jawabannya. Ya, jawabannya ya. Jadi yang itu perkawinan politik antara Gajah Mada dengan Dyah Pitaloka itu pada masa kerajaan Majapahit. Tapi kalau A, B, C, D itu zaman Kertanegara. 25 jawabannya E. 26. Ini dia nih. Perjanjian Camp David dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik Israel dengan Mesir. Perjanjian tersebut terlaksana berkat prakarsa. Asik dah. Ini kalau Camp David ini nanti awal-awalnya kan Mesir ini ya teman-teman ya tergabung dengan negara Arab. Tapi karena Mesir menandatangani ini, kemudian negara Arab terpecah-pecah tuh ya. Ada yang tidak menyukai Mesir. Nah, nanti ujung-ujungnya ada pembunuhan. Pembunuhan seorang pemimpin di Mesir namanya Anwar Sadat ya. Nanti kemudian diganti oleh pemimpin Mesir berikutnya. Tuh. Ya. Siapa? Bapak lupa bukan ini ya, bukan Presiden Mursi. Sebelum Mursi itu, teman-teman ya. Nah, sebelum Mursi itu dia menggantikan Anwar Sadat. Oh iya, Husni Mubarak. Nah, gitu. Ayo, teman-teman, silakan. Perjanjian Camp David pelaksana. Ingat, ini yang apa ya? Kalau boleh Bapak bilang, yang jadi pemerakasannya Amerika. Presiden Amerika. Camp David ya, awas. Camp David bukan yang satu lagi. Kalau yang satu lagi itu apa gitu. Ayo, silakan teman-teman. Silakan. Jawabannya apa? C, Pak. C. Oke. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang perundingan Camp David adalah upaya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dengan Mesir. Hal ini karena berdirinya Israel tahun 48. Dalam Camp David, Israel diwakili Menachem Begin, kemudian dari Mesir Anwar Sadat, Amerikanya yaitu Jimmy Carter. Lalu hasilnya adalah pembentukan otoritas pemerintahan sendiri, penarikan pasukan Israel, dan pengakuan negara tetangga seperti Mesir, Suriah, kemudian Lebanon, dan Yordania terhadap Israel. Nah, dari sinilah negara-negara Arab pecah ya, teman-teman. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Oke, 27. Kolonialisme pertama yang terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 1511.
ditandai dengan dikuasainya oleh bla 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 bla. Silakan teman-teman. Untuk yang nomor 27, pendapat kalian apa? Monggo. Saya B, Pak. Yang lain? Yang lain? Ada? Ya, betul ya. Jawabannya adalah B. Alasannya kenapa sih, Pak? Portugis menaklukkan Malaka, Bapak ambil dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah kedudukan strategis dan peluang ekonomi. Kenapa kok Bapak menulis kedudukan strategis dan peluang ekonomi? Mengingat letak dari Selat Melaka berada pada jalur perdagangan dunia. Jadi lokasinya strategis, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita menguasai perdagangan Malaka, maka menguasai rempah-rempah di Indonesia. Lalu kemudian melanjutkan penguasaan rempah-rempah. Ya, nomor 28. Kitab Undang-Undang Hammurabi merupakan karya besar Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ditulis dengan huruf paku terdapat di asik dah ya. Nomor 28, kira-kira apa pendapat kalian? Monggo 28. Ya, silakan. 28, apa pendapat kalian, teman-teman? Kitab Undang-Undang Hammurabi merupakan karya besar Raja Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi ditulis dengan huruf paku yang terdapat di sik gampang ini. Hey, sik. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Monggo, ya, Siva, monggo. Ada pendapatnya, Siva? Ayu mungkin ada pendapatnya? Oke, silakan. Ada? Ada. Oke, Bapak jawab ya. Undang-Undang Hammurabi adalah undang-undang yang paling awal dan paling lengkap, di mana disusun oleh Raja Babilonia yang lama ya, bukan baru ya, Babilonia lama, yaitu Hammurabi, yang terdiri dari 282 hukum. Terdiri dari ekonomi, keluarga, hukum pidana, dan perdata. Pembuatan undang-undang ini ada di kota Susa. Jadi pada waktu itu kota Susa adalah kota yang paling terkenal di kerajaan Babilonia lama. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Ya, silakan. Kecepatan nggak Bapak neranginnya, teman-teman? Kecepatan nggak? Oke, teman-teman silakan nomor 29. Setelah Perang Dunia Pertama, Turki menderita kekalahan sehingga muncul pemberontakan dari gerakan Turki Muda yang bernama AIS. Teman-teman ingat ya, kalau kalian nonton di YouTube, ini kan seorang pemimpin yang ketika meninggalnya itu tidak diterima bumi ya, artinya dia posisi dimakamkannya itu digantung gini ya, ibaratkan digantung kayak gini nih, digantung gini, tapi tidak menyentuh tanah, dijepit kayak gini. Nah, tokoh ini adalah tokoh yang ketika dia berkuasa otoriter. Ayo, siapa namanya? Di YouTube banyak ini, tokoh ini banyak diceritakan. Ayo, teman-teman, silakan. Siapa dia? Ayo, siapa? Apa? Delta. Delta. Oh, Mustafa Kemal Pasha. Ya, jawabannya Delta, betul ya, Mustafa Kemal Pasha. Tujuannya adalah dari Turki Muda menyelamatkan Turki dari keruntuhan,
mengembangkan nasionalisme, perbaikan sosial budaya, pembaharuan dan menyatukan bangsa Turki. Ya, lanjut berikutnya nomor berapa sekarang? Nomor terakhir. Ya, nih lihat. Kebijakan rencana produksi 5 tahun antara lain berisi memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, penyembelihan hewan, pertanian dicegah. Dari kebijakan di atas, kebijakan apa namanya? Ayo, teman-teman, terakhir. Ayo, terakhir nih, terakhir. Ayo, apa jawabannya? Monggo. Silakan. Gampang banget ini. Nama presiden. Ayo teman-teman, silakan. Siapakah? Kebijakan apa yang dimaksudkan dari ciri-ciri ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Nggak ada? Ayo, Karisa. Satu lagi nih. Ayo. Oke, nggak ada? Nah, jawabannya apa? Ini dia jawabannya. Kasimo Plan adalah sebuah rencana 3 tahun, ya, sebuah rencana 3 tahun yang disusun tantangan. Oke, gini, ya. Oke, rencana 3 tahun, yaitu tahun 48, tahun 50, untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Isinya apa aja? Nah, teman-teman, isinya yaitu menanami lahan kosong, kemudian menjalankan intensifikasi, melakukan upaya pencegahan, mendirikan kebun bibit, dan melakukan transmigrasi penduduk yang berjumlah pada waktu itu 20 juta dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dalam waktu 10-15 tahun. Selesai sudah. Oke, alhamdulillah materinya sudah selesai ya, materinya hari ini. Nah, teman-teman mungkin ada komentar untuk pertemuan hari ini, mungkin kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau apa? Silakan. Atau masukan apa saran silakan sebelum Bapak tutup, monggo teman-teman. Ayo, silakan. Ada masukan enggak? Silakan. Untuk PM ke depannya biar lebih ini ya. Iya, ujian UTBK tanggal berapa? Tanggal berapa ujiannya? Coba Bapak mau nanya. Tanggal berapa? Saya tanggal 20, Pak. 20. 20 apa? Juni apa Mei? 20 Mei. Mei. Oke. Oh, gelombang 1 kamu. Ya. Iya. Oke. Ada yang tanggal lain? Silakan. 20 Mei. Iya. Saya 1 Juni, Pak. 1 Juni. Oke. Karisa tanggal berapa Karisa? 21 Mei. Oke. Zikra tanggal berapa Zikra? 21 Mei juga, Pak. Oke. Lalu Andira tanggal berapa Andira? Tanggal 1 Juni, Pak. Oh, Ayub? Saya 20, Pak. Oh, berarti ada yang Mei, Juni. Oke. Baik. Apapun itu, mudah-mudahan Allah mudahkan dan hasilnya memuaskan ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Dan Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya.